Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari akhir. Dari segalanya sudah di depan mata, Boruto harus melindungi Sasuke dan Obito beserta Kakashi yang tidak sadarkan diri akibat terkena serangan dari sang Otsutsuki tertinggi yang kekuatannya melebihi Shibai Otsutsuki. Misteri semakin terbongkar dari waktu ke waktu. Boruto yang terjebak di masa depan harus dipaksa melawan sosok sang dewa yang terbangun dari tidurnya. Saat itu Boruto menggunakan Kage Bunshin dan membawa mereka semua menjauh dari sini, sedangkan tubuh utamanya siap melawan sang musuh. Saat itu muncul hal yang menyeramkan yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Muncul puluhan peti mati keluar dari bawah tanah, dan peti itu keluar semakin banyak jumlahnya sesaat Boruto menatap pemandangan itu, sehingga tidak sadar, peti-peti itu mengelilingi Boruto seorang diri. Bahkan Momoshiki menegaskan, kalau sekarang adalah jawaban dari ramalannya yang sering ia ucapkan pada Boruto, yaitu, mata birunya akan merenggut semua apa yang ada di dunia ini. Melihat fenomena peti-peti mati muncul dalam jumlah yang banyak di depannya, Boruto berkata, "Baiklah, aku akan mencoba mengikuti permainanmu, walaupun aku tahu kau lagi dan lagi akan menunjukkan sesuatu yang membuatku marah." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia langsung mengaktifkan Jogannya yang sudah berevolusi, dan kemudian melepaskan jubahnya dari tubuhnya, dan sambil mengeluarkan pedang milik Sasuke. Saat itu peti-peti mati tersebut perlahan terbuka, tapi ada yang aneh di sana, tidak ada satupun mayat di dalamnya, dan hal itu berlawanan apa yang dipikirkan oleh Boruto. Tapi setelah peti itu terbuka, muncul tangan raksasa yang memanjang dan keluar dari masing-masing peti mati tersebut dan mencoba menangkap Boruto. Melihat hal yang mengerikan tersebut, Boruto langsung menebas tangan monster itu dengan pedang miliknya, dan dia juga menggunakan jutsu air untuk menghanyutkan peti-peti mati itu dari hadapannya. Setelah berhasil menjauhkan peti-peti itu, tiba-tiba langit yang sebelumnya menunjukkan sore hari, berubah menjadi gelap gulita dengan seketika. Sontak setelah hal tersebut, membuat suasana semakin mencekam dengan gelapnya malam. Saat itu mata Jogan Boruto mengeluarkan cahaya terang yang bisa membuatnya melihat situasi walaupun di balik malam yang gelap. Saat itu Boruto berkata, "Lagi-lagi kau melakukan ini, apa kau ingin membuatku ketakutan dengan situasi seperti itu? Aku akan menunjukkanmu tekadku yang sebenarnya." Tidak lama Boruto berkata demikian. Dia menggunakan Rasendan untuk menghancurkan beberapa peti-peti mati itu dari depannya, kemudian menambahkan dengan Jutsu Shiden untuk melenyapkan semua peti mati tersebut. Tapi setelah Boruto melakukannya, dari gelapnya malam di dalam desa, muncul cahaya terang yang cukup banyak, dan mengarah ke arah peti-peti mati yang sudah hancur tersebut. Tidak lama fenomena itu terjadi. Semua orang yang dikenal Boruto di masa lalu, tiba-tiba keluar dari bawah tanah dalam keadaan tidak bernyawa. Melihat itu Boruto berkata, "Aku sudah menunggu ini, aku tidak terkejut lagi melihatnya, lakukanlah sekarang juga." Tidak lama berkata demikian, mayat-mayat itu kembali hidup lagi, dan semua mata mereka terbuka, dan matanya adalah Rinnegan. Saat itu ada Shikadai, ada Shikamaru, dan ada juga Code beserta Kawaki, dan orang yang dikenal Boruto di masa lalu. Tapi dia tidak melihat ayah dan ibunya lagi seperti sebelumnya. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak percaya melihatmu lagi di sini Kawaki, kau benar-benar menyedihkan. Jadi ini adalah masa depanmu ya? Aku tidak percaya kau harus terbunuh ternyata di masa depan yang sesungguhnya." Tidak lama berkata seperti itu, semua mayat-mayat hidup tersebut langsung berlari dan menyerang Boruto. Bahkan Code, yang sudah mati kembali hidup lagi, dia langsung menggunakan tanda cakarnya untuk berpindah tempat di belakang Boruto. Melihat Code muncul cepat di dekatnya, Boruto langsung menggunakan Uzuhiko untuk mementalkan Code agar tidak di dekatnya. Saat itu Boruto melayang di udara, dan dia melihat sang Otsutsuki dari kejauhan hanya duduk dengan santai di bawah reruntuhan patung para Hokage. Melihat itu Boruto berkata, "Sialan, bahkan kau tidak meranjak dari dudukmu ya, kau bisa melakukan hal semacam ini kepada mereka yang sudah mati, aku tidak menyangka mereka semua menjadi bonekamu untuk melawanku." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba Kawaki muncul di depannya, dan langsung menyabitnya dengan tangan senjata ninja miliknya. Boruto yang melihat itu langsung menangkisnya dengan pedang miliknya. Saat itu Boruto juga melihat mata Kawaki berubah menjadi Rinnegan, yang mengartikan kalau dia juga sedang dikendalikan sang Otsutsuki tertinggi. Setelah mengetahui hal tersebut, Boruto langsung melilit Kawaki dengan rantai besi berwarna merah miliknya agar dia tidak bisa bergerak.
tapi Kawaki bisa mengecilkan dirinya dengan menggunakan Sukuna Hikona. Dan kemudian Code muncul secara cepat dan langsung mencakar Boruto, alhasil Boruto terpental ke bawah dan menerima luka di tangannya. Saat dia mencoba hendak bangkit, para mayat manusia hidup itu tiba-tiba mengelilingi dirinya, dan Shikamaru yang juga dikendalikan oleh sang dewa Otsutsuki, langsung menahan pergerakan Boruto dengan jutsu bayangannya. Dan kemudian Kawaki muncul tepat di depan wajah Boruto yang tidak bisa bergerak lagi. Saat itu Kawaki langsung menyiapkan bom cakra merah di tangannya untuk meledakkan Boruto. Melihat situasi berbahaya dalam waktu cepat, Boruto langsung menggunakan Jogannya untuk menghentikan waktu beberapa detik. Dan kemudian, dia berhasil menghindari serangan ledakan Kawaki. Alhasil, mereka semua yang ada di sana terkena efek ledakan itu. Boruto berhasil kabur menggunakan Hiraishin dan muncul di atas pohon yang tinggi. Tapi di pohon tersebut, tiba-tiba muncul sosok yang benar-benar menakutkan. Dia adalah Otsutsuki Ishiki dan juga Otsutsuki Kaguya. Mereka berdua sudah menunggu Boruto di atas pohon tersebut dengan melayang di udara. Melihat itu Boruto langsung kaget dan panik, dan dia langsung kabur dengan cepat agar menjaga jarak dari dua hal gila menakutkan itu. Setelah hal tersebut, Boruto berkata kepada Momoshiki, "Mengapa mereka juga ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Momoshiki yang mendengar itu membalas, "Sangat mudah bagi Dewa Otsutsuki melakukan itu, apa kau tidak mengerti bocah? Mungkin aku akan menjelaskan lebih detail, manusia atau makhluk apapun yang ada di dunia ini, selagi di dalam tubuhnya terdapat cakra, maka sang Dewa Otsutsuki bisa menjadikannya sebagai pion. Itulah yang membedakan dirinya dengan kami. Jadi kau tidak perlu terkejut lagi bocah." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Dia benar-benar membuatku seperti tikus yang selalu berlari tanpa henti. Bahkan dia dengan sombongnya hanya duduk di rentuhan patung para Hokage itu dan tidak menyusulku di sini. Dia melakukan itu semua dengan cara seperti hal yang mudah untuk dilakukan." Momoshiki yang mendengar itu menjawab, "Aku sudah bilang, ini adalah pertempuran akhir, tidak ada pertempuran lagi setelah ini. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang janggal bocah. Ini aneh sekali. Aku rasa sang Otsutsuki tertinggi merasa tertarik denganmu. Jika dia mau melenyapkanmu dengan cepat, dia bisa melakukan itu dari tadi. Tapi dia benar-benar menikmati dirimu yang dapat bertahan dari kekuatannya. Aku juga penasaran dengan itu." Setelah Momoshiki berkata demikian, tiba-tiba Boruto membalas, "Saat ini aku harus melarikan diri dari tempat ini. Sangat-sangat berbahaya jika aku terlalu lama, apalagi Ishiki dan Kaguya dapat dengan mudah dimunculkan di depanku olehnya. Aku akan ke tempat Paman Sasuke dan yang lainnya. Aku harap mereka sudah sadar dari pingsan mereka." Setelah mengatakan itu, Boruto berlari dengan cepat dan menjauh dari mereka semua. Tapi musuh-musuh yang luar biasa banyaknya tidak membiarkan Boruto kabur begitu saja. Boruto yang sadar akan hal itu, dia langsung melapisi tubuhnya dengan karma, dan membuat Tajuka Gebunshin no Jutsu untuk membuat taktik pengalihan untuk kabur dari mereka semua.